Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita ya terkait dengan belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah, yang insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang al-imanu biwujubi mahabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa afdaliyatihim wa ijlali a'immatil Islam wa ta'ati wulati umuril muslimin. Beriman kepada kewajiban mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya, dan memuliakan para ulama serta taat kepada pimpinan muslim. Jadi di sini ada 3 bahasan sebenarnya. Yang pertama adalah beriman terhadap kewajiban mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya. Ini bahasan pertama. Yang kedua, wa ijlali a'immatil Islam, dan memuliakan pemimpin atau memuliakan para ulama, wa ta'ati wulati umuril muslimin, dan taat patuh kepada pimpinan muslim. Nah, hormati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya al-iman, yang dimaksud iman itu adalah al-iqraru bil lisan, yaitu berikrar dengan lisan kita, kemudian membenarkannya dengan hati kita, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya beriman terhadap kewajiban mencintai sahabat Rasulullah SAW, maka ini perlu juga diucapkan bahwa kita ini memang mencintai sahabat-sahabat Nabi, perlu untuk diungkapkan. Maka kalau kita menyebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, jangan lupa kemudian kita mengiringinya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Karena Allah juga meridhai mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah. Mencintai sahabat Nabi itu hukumnya wajib, hormati Allah. Ya. Nah, kalau kita ketahui sendiri, kalau dalam ilmu fikih yang namanya wajib itu maka harus dikerjakan. Jika ditinggalkan maka berdosa. Kalau dikerjakan mendapat pahala. Nah, siapa sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi itu yang pertama adalah seorang yang muslim. Nah, dia harus muslim dan hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW dan pernah melihat dengan mata kepalanya. Orang muslim hidup sezaman dengan Nabi, pernah melihat dengan mata kepala. Jadi bukan melihat dari mimpi, ya, atau mendengar berita, bukan. Tapi betul-betul pernah melihat Rasulullah SAW, walaupun cuma sebentar. Dan yang keempat syaratnya adalah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena nanti ada orang yang hidup di zaman Rasulullah, dia mengikrarkan syahadat, tetapi ketika Rasulullah wafat mereka ikut murtad. Ada. Jadi yang seperti ini tidak jadi sahabat. Walaupun pernah berjumpa dengan Rasulullah, pernah berikrar, tetapi ketika matinya itu murtad, maka dia bukan seorang sahabat. Nah, makanya sahabat itu nanti akan bertingkat-tingkat, ya, sesuai dengan kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang masuk Islam di saat-saat Rasulullah sudah mau wafat, hanya sekedar melihat saja, ya, berbeda dengan sahabat yang memang dari awal masuk Islam. Nah, hormat Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka ini begitu mulia, begitu istimewa? Nah, coba kita bayangin aja, Pak. Di zaman dahulu, ya, Mekah pada saat itu masih belum ada lampu, belum ada teknologi seperti yang sekarang ini. Tiba-tiba ada orang mengaku dirinya menjadi nabi. Ya, mengaku dirinya menjadi nabi, didatangi malaikat, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pernah Isra Mi'raj ke langit dan lain sebagainya. Pada saat itu belum ada teknologi, ya, belum ada pesawat, belum ada astronot, belum ada. Tiba-tiba saja, jangankan astronot, lampu saja belum ada waktu itu. Tiba-tiba ada orang yang mengaku dirinya menjadi nabi, ya, kemudian dia mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kira-kira bagaimana kondisi kalau misalnya kita ini hidup di zaman Rasulullah pada saat itu? Saya sendiri ragu, Pak, apakah saya itu bisa beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau sekarang enak, ya, apalagi kita sudah memang lahir dari kandungan orang Muslim, ya. Kalau misalnya kita bayangkan aja, kalau kita pada saat itu lahir di tengah-tengah Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang mengaku dirinya menjadi nabi, apakah kita juga bisa beriman pada saat itu? Makanya orang-orang yang beriman pada saat itu orang-orang yang sangat spesial, istimewa dia. Karena tidak mudah untuk kemudian mengikrarkan diri kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai bahwa dia itu memang betul-betul utusan Allah. Kalau hari ini gampang lagi, ya, jangan dibayangkan zaman sahabat itu seperti hari ini, ya, wah mereka tidak beriman dan seterusnya. Iya, mereka memang dalam kondisi yang sangat luar biasa. Apalagi Nabi Muhammad itu bukan sosok seorang bangsawan besar, berbeda dengan Abu Jahal, Abu Sofyan, ya. Ini memang bangsawan. Walaupun Rasulullah itu memang keturunan Quraisy, ya, masih keturunan Quraisy, tetapi Bani Hashim itu berbeda dengan bani-bani yang lainnya. Rasulullah itu termasuk orang yang tidak punya, ya, tidak punya. Bapak ibunya saja sudah meninggal dunia, kemudian dia diasuh, ya, bergantian dengan kakeknya, dengan pamannya dan seterusnya. Nah, tiba-tiba ada orang yang seperti itu, kekuasaan aja nggak punya, ya kan, kekayaan juga nggak punya, kemudian ini mengaku menjadi seorang nabi. Nah, kalau kita hidup di zaman itu belum tentu loh kita bisa mengimani beliau. Nah, sahabat Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu, Pak. Sahabatnya luar biasa. Ada sahabat yang saking semangatnya, berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai Rasulullah SAW dengan sebegitu hebatnya, sampai dibunuh itu tetap beriman kepada Allah. Ini luar biasa. Padahal Islam pada saat itu belum sempurna turunnya. Coba misalnya Yasir, ya. Yasir dengan istrinya siapa? Sumayyah. Ya. Itu kan betul-betul itu satu keluarga kan ditangkap itu. Ammar, kemudian bapaknya Yasir, kemudian ibunya Sumayyah. Sehingga kemudian Sumayyah itu disebut sebagai sahabiah pertama yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi, ya, mereka ini sangat luar biasa mempertahankan keimanannya padahal Islam belum sempurna. Ini nanti akan koreksi buat diri kita, hamba Allah. Ini kita sudah menerima Islam dengan sempurna. Fikih ada, ya, sudah dikelompok-kelompokkan oleh para ulama. Dulu kan nggak ada kelompok-kelompok, Pak.
Ya, ketika Islam itu hadir di zamannya Rasulullah SAW, nggak ada yang namanya akidah, nggak ada yang namanya fikih, nggak ada, ya, nggak ada semuanya. Islam itu sudah yang disampaikan Rasulullah begitu saja. Pengelompokan ini dilakukan oleh para ulama supaya mudah kita di dalam mempelajari agama Islam, ya. Karena Islam itu sangat sempurna sudah, ya, selama kurang lebih 23 tahun Rasulullah menyebarkan itu, Islam itu sudah sempurna. Nah, tetapi pada saat itu ketika masih di Mekah itu Islam masih belum sempurna. Islam masih turun, wahyu masih turun, ya. Tetapi keimanan sahabat luar biasa. Sampai Yasir itu ditenggelamkan tubuhnya di tengah padang pasir, dikelihatan kepalanya saja. Itu kita bisa bayangin, Pak. Gimana panasnya itu. Wong kita nggak ditenggelamin di tanah saja. Di Mekah itu, panasnya luar biasa. Ya, ini bajunya dilepasin semuanya, kemudian ditanam, ya, kelihatan kepalanya saja, panasnya luar biasa itu, sampai keringatnya itu luar biasa itu Yasir itu. Sampai akhirnya disampaikan oleh Abu Jahal, kalau kamu mau kembali kepada agama nenek moyangmu, maka kamu akan aku selamatkan dan aku akan berikan kekayaan apa yang kamu minta. Tapi Yasir itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Sumayyah, perempuan coba. Kira-kira ibu-ibu kalau di sini digitukan gimana rasanya kira-kira? Ditenggelamin di tengah padang pasir yang panas sekali sambil dicabukin, ya, diludahi, diejek, dicemooh, pokoknya dilecehkan gitu ya. Kira-kira bagaimana itu kalau misalnya istri-istri kita misalnya, ya, digitukan, apakah betul keimanannya bisa sekuat Sumayyah gitu? Sampai akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Amr bin Yasir saja nggak kuat, Pak. Karena Amr bin Yasir sempat ketika dia melihat bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, shock kan dia. Kemudian dia sendiri besi itu dipanaskan, itu dinyoskan ke tubuhnya itu, Pak. Itu gimana itu panasnya itu? Ya, besi dibakar sampai merah, kemudian dinyoskan ke kulit itu, melepuh itu. Wah, teriak dia. Ayo, kalau kamu tidak mau disiksa seperti ini, kamu ejek tuh Muhammad, ya. Kamu cemooh tuh Muhammad. Akhirnya karena saking terpaksanya, karena dia dalam kondisi shock, bapaknya ibunya meninggal dunia, dia juga disiksa sedemikian beratnya, kemudian dia mencaci maki Nabi Muhammad. Setelah itu dilepaskan. Amr bin Yasir sudah mencaci maki Muhammad. Seneng kan orang-orang kafir? Dilepaskan, dia nangis ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dibawa oleh Abu Bakar menemui Rasulullah SAW. Ya. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Yasir tetap tidak menukar keimanan. Sebenarnya dia tidak mencaci Nabi Muhammad itu, dalam hatinya tetap beriman. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, ya. Allah itu tidak mengambil apa yang kamu ucapkan itu, tetapi apa yang di dalam hatinya. Dalam hati Amr bin Yasir tetap beriman kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita katakan Bilal bin Rabah misalnya, ilmunya baru sedikit, Islam masih belum selesai, tapi dia mempertahankan keimanannya sangat luar biasa. Dia ditindih batu besar, dicambuk, ya, setiap hari dikeluarin. Ketika sudah mulai panas dia dikeluarin, dicambuk, kemudian dibentangkan, sudah punggungnya itu banyak lukanya, kemudian ditelentangkan di atas batu-batuan yang panas itu, ya. Kemudian masih ditindih dengan batu lagi, batunya di atas diinjak, dipukulin di kepalanya. Masya Allah. Tapi tidak serta-merta kemudian lepas keimanannya. Makanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat orang-orang seperti ini, sekali lagi saya buka tadi. Kenapa saya buka di awal tadi? Saya katakan bahwa kondisi di Mekah pada saat itu lampu saja nggak ada, teknologi nggak ada. Tiba-tiba ada orang ngaku dirinya menjadi nabi, ketemu dengan malaikat Jibril, dapat wahyu dari Allah, ya kan? Kemudian dia mengaku jadi nabi. Masihkah kita bisa beriman kepada Nabi Muhammad kalau kita hidup di zaman itu tadi? Tapi ternyata ada orang-orang yang hebat seperti ini. Ini orang hebat. Makanya kemudian ini wajib untuk kita cintai. Walaupun rahmati Allah, walaupun para sahabat itu juga ada kesalahannya, ya. Sahabat juga ada kesalahannya, karena mereka ini bukan maksum, tidak seperti Nabi dan
Rasul, mereka punya kesalahan juga. Tetapi itu tidak kemudian menjadikan alasan buat kita untuk mencaci maki sahabat. Tidak boleh. Ya. Jangan seperti orang-orang Syiah yang suka mencaci maki sahabat, bahkan tidak hanya sekedar mencaci maki, mereka ini justru mengkafirkan para sahabat. Naudzubillah min dzalik. Coba bayangin, Pak. Ya, sahabat yang pengorbanannya seperti itu bisa dikafirkan. Coba bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika diajak oleh Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, itu kan tidak seperti yang lainnya, malam-malam berangkat rombongan gitu kan. Ini Abu Bakar As-Siddiq berbeda hijrahnya dengan Rasulullah, berdua saja beliau ini, karena akan dikejar oleh orang-orang Quraisy kan pada saat itu, pada berembuk di Darun Nadwa, ya, orang-orang kafir Quraisy berembuk di Darun Nadwa, ya, mereka ini berpikir bagaimana nih cara menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad nih. Ada yang usul, wah gimana kalau kita bunuh saja Muhammad, selesai urusan. Ya, kalau kita bunuh itu nanti bukan hanya Muhammad yang marah, tetapi dia punya klan, dia punya keluarga besar namanya Bani Hashim. Ya, nah itu nanti Bani Hashim akan mengangkat senjata, kita akan perang dengan Bani Hashim, kan gitu. Akhirnya di situ ada setan, ya, ada iblis yang kemudian menyerupai manusia. Ya, kemudian dia datang di tengah-tengah itu memberikan memberikan ide. Nah, bagaimana kalau kita kumpulkan pemuda-pemuda dari masing-masing suku yang ada di Mekah ini, masing-masing suku pemuda itu nanti mengepung rumahnya Muhammad, bunuh bareng-bareng. Jadi kalau mau Bani Hashim mau menuntut balas terhadap keponakannya kepada Nabi Muhammad, maka dia harus berhadapan dengan kepala semua suku di Mekah. Tentunya Bani Hashim tidak akan berani, katanya. Wah, ini dicemerlangin. Nah, maka kemudian malam hari itu diputuskan beberapa orang mengepung rumahnya Nabi Muhammad SAW, tetapi kemudian Rasulullah lolos kan pada peristiwa itu, dan itu kemudian mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi. Sebenarnya yang taruhan nyawa itu bukan saja Ali bin Abi Thalib, Allah. Tidak hanya Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi beliau tidur di kasurnya, tetapi Abu Bakar As-Siddiq juga taruhan nyawa itu. Kalau sampai ketangkap, siapa yang dibunuh? Ya, dua-duanya dibunuh. Makanya kemudian Rasulullah mengambil jarak yang lebih jauh, memutar, ya, supaya tidak dikejar oleh orang-orang Quraisy. Tetapi memang ada seorang namanya Suraqah bin Naufal yang kemudian beliau ini memang ahli di dalam melacak jejak, sehingga kemudian sebenarnya hampir saja dia itu ketemu dengan Rasulullah kan. Memang betul-betul ketemu itu, karena dia tahu Rasulullah dengan Abu Bakar, ya kan. Kemudian dikejar dia. Begitu sudah mulai dekat, kaki kudanya tenggelam. Akhirnya dia jatuh. Memang ditenggelamkan oleh Allah, ya. Kemudian dikejar lagi. Akhirnya karena sering terjatuh sama Rasulullah ditolong, ya. Nah, kemudian disitulah kemudian Rasulullah SAW memberikan penghargaan kepada Suraqah. Nanti kamu akan memakai mahkota dari Isra. Luar biasa, Pak, ya. Ada orang mau membunuh oleh Rasulullah SAW kemudian dimaafkan begitu saja, bahkan diberikan penghormatan. Nanti kamu pakai baju sama mahkotanya Kisra. Kisra itu pada saat itu raja Persia. Kalau zaman sekarang Amerika lah, tapi kalau dulu kan ada Romawi, ya. Ya, jadi Persia dan Romawi ini sama-sama negara adik kuasa. Kalau dulu ada Uni Soviet dengan Amerika, ya. Kira-kira pimpinan Uni Soviet pada saat itu, kamu nanti pakai jasnya dia lah misalnya. Ini luar biasa itu Suraqah, ya. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa nih Abu Bakar ini. Ya, taruhan nyawa itu. Sampai kemudian di dalam gua itu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia sobek bajunya, ya, kemudian dipakai untuk nutup lubang-lubang yang di dalamnya itu ada kalajengking, ada ular, namanya juga batu-batuan, ya. Sampai ada satu lubang yang sudah tidak sampai ditutup, kalau dibuka semuanya, kalau disobekin telanjang dia ini Abu Bakar ini. Akhirnya apa yang dipakai nutup? Jempol kakinya tutup, dimasukkan ke dalam lubang itu. Dan qadarullah, ketika dia masukkan kakinya itu di lubang itu, nah, beliau ini kemudian digigit oleh kalajengking. Ya, kena intupe, Pak. Sakit itu. Nah, Rasulullah SAW itu tidur di pangkuan beliau. Jadi beliau sambil duduk bersandar, karena goa di Mekah itu goa di Arab itu tidak seperti goa di
di negeri kita Pak yang sampai besar dalam berkilo-kilo, enggak. Ya, coba yang pernah haji atau umroh yang pernah naik sampai ke Gua Hiro itu, seberapa sih dalamnya? Cuman cukup 2-3 orang aja di dalam. Makanya ketika Nabi Muhammad itu bersembunyi di dalam gua, itu kan Abu Bakar itu sempat was-was. Waduh, gimana kalau dia noleh sedikit saja? Ya, orang-orang kafir Quraisy itu kalau dia noleh sedikit saja itu udah tahu itu Nabi Muhammad ada di dalam itu. Ya, karena goanya nggak terlalu dalam. Makanya ketika Abu Bakar sambil bersandar kakinya diselonjorkan untuk nutupi lubang itu, Rasulullah tidur di pangkuan beliau malam hari itu. Nah, ketika malam hari itu kemudian kakinya digigit kalajengking. Itu sakit luar biasa. Begitu digigit, saking sakitnya menahan, dia Abu Bakar As-Siddiq ini saking cintanya kepada Rasulullah, takut mengganggu Rasulullah yang sedang tidur. Coba bayangin Pak, kalau kita kira-kira gimana itu? Ya, kegigit kayak gitu sudah pasti teriak gitu. Waduh gitu ya. Ini ditahan supaya Nabi Muhammad itu tidak terganggu tidurnya. Masya Allah, luar biasa ini. Loh, sahabat yang kayak gini tuh dikafirkan oleh orang-orang Syiah, gimana masuk akal enggak? Loh, betul-betul dikafirkan, tuh dilaknat itu. Coba kalau jenengan lihat searching di YouTube ya, bagaimana mereka sholat, mereka doa kunutnya itu betul-betul Allahumma anhum, ya Allah laknati mereka. Laknat Pak. Jadi tidak hanya mendoakan, bukan karena kebencian diucapkan saja, tapi dalam doa-doa mereka itu mereka ini melaknat Abu Bakar, melaknat Utsman, melaknat Umar bin Khattab, luar biasa. Padahal kita lihat tuh Abu Bakar As-Siddiq itu kayak gitu. Ya, sampai saking sudah nggak kuatnya beliau menahan kakinya yang sudah mulai bengkak karena racunnya, kakinya sudah mulai bengkak, ya kan, sakitnya luar biasa. Sampai kemudian saking menahannya itu beliau menangis itu, ya. Nah, tetesan air matanya itu menimpa pipi Rasulullah SAW. Karena menimpa seperti itu Rasulullah kaget tuh. Ada apa nih Abu Bakar nangis nih? Ditanya, wahai Abu Bakar ada apa? Jempol saya ya Rasulullah. Kenapa? Digigit kalajengking gitu. Masya Allah, diambil sama Rasulullah, diludahin saja, tuh sembuh. Ya, cuma diludahin saja Pak, sembuh. Ya, cuma jangan ditiru Pak dengan kita hari ini ya. Ada orang kena gigit ular langsung kayak gini. Rasulullah dulu pernah ngeludah ya, tak ludah di sini. Ya tambah infeksi ya. Tambah infeksi kalau gitu. Sekali lagi, ini khusus ya. Makanya kemarin waktu kita belajar kitab Syama'il al-Muhammadiyah itu kan ada kekhususan Rasulullah yang tidak kita miliki ya. Saya seperti tadi itu, ludahnya Rasulullah bisa menyembuhkan orang yang sakit ya. Ini Masya Allah luar biasa. Ini baru Abu Bakar As-Siddiq, baru Bilal. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Masya Allah, sahabat-sahabat yang lain sama. Ya, mereka bagaimana tidak pernah absen di kancah pertempuran. Ya, ada yang tangan jari-jarinya sampai putus ketika perang Uhud itu ya. Saking melindungi Rasulullah itu, satu orang harus melawan 12 orang, Pak. Bayangin itu ya, satu orang melawan 12 orang itu nggak bagaimana rupa tubuhnya itu sudah dicacah belakangnya, nangkis pedangnya, nggak kena pedangnya, kena tangannya, putus satu jarinya, pakai lagi sampai 5 jarinya itu putus sampai dipegang tangan yang satunya lagi juga putus jari-jarinya itu. Masya Allah luar biasa. Ya, tiba-tiba orang-orang yang demikian itu oleh orang-orang zaman sekarang dianggap mereka ini adalah orang-orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Maka kita jangan sampai ikut-ikutan. Walaupun mereka pernah melakukan kesalahan, pasti mereka melakukan kesalahan karena mereka memang manusia. Tetapi kemudian bukan menjadikan alasan kita untuk mencaci maki mereka. Jangan sampai kita mencaci maki mereka karena ada kesalahannya. Di antara kesalahan yang besar pada saat itu sampailah timbulnya fitnah yang di masa-masa pemerintahan kekhalifahan itu, sampai kemudian berpindah dari sistem khalifah Rasyidun menjadi kekhalifahan tetapi sistem monarki, kerajaan ya. Sebelumnya kan tidak sistem kerajaan, di mana ketika terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan, nah disitulah kemudian terjadi fitnah di mana sahabat Ali bin Abi Thalib harus berhadapan langsung dengan Muawiyah ya. Kita tahu Muawiyah itu siapa? Penulis wahyu Rasulullah, sekretaris Rasulullah. Ini luar
biasa ini. Ya, ini karena ada nanti kalau kita baca sejarah ternyata itu ada campur tangan Yahudi di dalamnya yang pura-pura menjadi Muslim. Ya, yang pura-pura menjadi Muslim, kemudian menyebarkan fitnah sampai akhirnya terbunuhnya Utsman bin Affan itu ya gara-gara provokasi dari orang-orang Yahudi. Makanya hormati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa sahabat juga pernah melakukan kesalahan, cuma itu bukan menjadikan kita menjadi alasan ya kemudian mencaci maki mereka. Nah, alasan daripada orang-orang Syiah itu kemudian mencaci maki sahabat, mengkafirkan sahabat itu bukan karena sebab fitnah itu, hormati Allah. Sebabnya apa? Ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian mengangkat Abu Bakar, itu saja kesalahannya. Menurut mereka ya, karena menurut mereka di Idul Ghadir, makanya ada perayaan mereka itu adalah perayaan namanya Idul Ghadir. Itu adalah ketika setelah Haji Wada, Rasulullah SAW mampir di sebuah tempat namanya Ghadir itu ya. Kemudian Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib yang memakai surban. Rasulullah pada saat itu pakai surban hijau. Kemudian ini hadis riwayat mereka. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menjadi penggantinya dengan memberikan surbannya yang berwarna hijau itu. Nah, sehingga itulah yang kemudian menjadi pegangan buat mereka bahwa sebenarnya tampuk kepemimpinan itu bukan kepada Abu Bakar tetapi kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa kemudian Abu Bakar menyerobot? Nah, itu bahasa mereka. Ya, menyerobot dan seterusnya, sehingga orang-orang yang hidup di zaman itu yang kemudian membaiat Abu Bakar As-Siddiq semuanya adalah kafir. Jadi akhirnya Umar bin Khattab kafir, kemudian Utsman kafir, sahabat semuanya kafir, kecuali 4 sahabat saja yang dianggap tidak kafir. Nah, hormat Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu an ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat istimewa. Walaupun mereka ada kesalahan, tetapi pengorbanan mereka untuk membawa Islam ini, yang membela Islam, membela Rasulullah, membela Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Enggak bisa itu diukur dengan apapun itu, ya. Ketika Rasulullah ada panggilan jihad saja, ya, itu semua ditinggalkan, perdagangan ditinggalkan, semua ditinggalkan. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk mensedekahkan hartanya, ya. Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya membawa harta-harta saya membawa harta saya semuanya dibawa oleh Abu Bakar. Apa yang ada dibawa semuanya, diberikan kepada Rasulullah. Ini mau perang. Kemudian Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawabnya? Allah dan Rasulnya saja. Luar biasa, Bang. Tawakalnya luar biasa itu. Ya. Beliau sendiri maju ke medan perang, beliau juga membawa seluruh hartanya untuk disedekahkan. Jadi bukan cuma menyerahkan harta benda saja, tapi orangnya duduk-duduk di rumah, enggak. Beliau juga ikut berperang, beliau juga memberikan harta bendanya. Jadi jihadnya itu bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartanya dan jiwanya. Bagaimana kita mendapatkan orang yang seperti ini kemudian menjadi dituduh menjadi orang-orang yang kafir? Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian hormati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi di sini menyampaikan bahwasanya yu'minul muslim biwujubi mahabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa afdaliyatihim ala man siwahum minal mu'minina wal muslimin. Seorang muslim hendaknya beriman terhadap kewajiban mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya. Nah, jadi juga keluarganya. Jadi tidak hanya sahabat saja, tapi keluarganya juga harus kita cintai, keluarga daripada para sahabat itu. Wa afdaliyatihim, dan keutamaan-keutamaan mereka ala man siwahum minal mu'minina wal muslimin, di atas kaum mukminin, kaum muslimin semuanya. Jadi kita wajib untuk mencintai mereka beserta keluarganya, dan di atas mereka ini beriman bahwa mereka ini memiliki keutamaan, ya.
Mereka memiliki keutamaan-keutamaan. Makanya di sini tidak disebutkan kesalahannya. Jadi kalau kita melihat sahabat itu jangan melihat kesalahannya. Kita melihat kelebihannya. Ya, kalau kita cerita kepada anak kita, kepada siapapun, itu kita menceritakan bahwa sahabat itu punya kelebihan seperti ini. Bahkan di antara kelebihan sahabat yang tidak dimiliki oleh orang mukmin dimanapun saja adalah mereka bisa ditemuin oleh malaikat. Ya, ini sahabat bisa ditemui malaikat, itu luar biasa Pak. Kita nggak akan mungkin ditemui oleh malaikat. Ini sahabat ditemui malaikat. Ya, kadang malaikat bertemu dengan mereka ini dengan rupa seperti laki-laki ya. Dalam hadis Arba'in Nawawi itu kan ada tentang hadis yang kedua itu. Ya, ketika Umar bin Khattab sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, "Itala alaina bainama nahnu julus ya zata yaumin itala alaina rajulun bayadus syiyab" ya, dan seterusnya itu. Ketika Rasulullah SAW ketika mereka duduk-duduk ya, tiba-tiba suatu ketika datang kepada kami laki-laki yang bajunya itu sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam ya. Setelah bertanya apa Islam, apa iman, apa ihsan dan seterusnya, kemudian orang ini pergi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Tahu gak kamu siapa tadi yang bertanya?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Tidak tahu ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu." Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Dia itu Jibril." Mereka ini pernah melihat Jibril ya. Nah, ini diantara keutamaannya yang tidak mungkin dimiliki oleh orang mukmin yang lainnya ya. Ini keutamaan mereka, sehingga mereka ini betul-betul memiliki keutamaan di atas orang-orang mukmin dan muslimin. Wa annahum fima bainahum mutafawituna fil fadli wa uluwid darajati bihasabi asbaqaitihim fil Islam ya. Mereka ini memiliki keutamaan-keutamaan yang berbeda-beda ya. Para sahabat itu memiliki keutamaan berbeda-beda dan ketinggian derajat yang berbeda-beda sesuai dengan masuk Islam yang lebih dahulu ya. Maksudnya adalah ya, di antara para sahabat itu memiliki keistimewaan berbeda-beda, keutamaan berbeda-beda. Tidak sama antara Abu Bakar As-Siddiq misalnya dengan sahabat yang lainnya, nggak sama ya. Ya, tergantung siapa yang lebih dulu masuk Islam. Karena kalau mereka lebih dulu masuk Islam, tentunya ilmunya lebih banyak, lebih faqih, lebih paham terhadap agama, lebih banyak pengorbanannya, kan seperti itu. Berbeda dengan mereka yang baru-baru masuk Islam misalnya. Kemudian di sini disebutkan wa afdaluhum al-khulafa'u ar-rasyidun al-arba'ah. Nah, ini kemudian Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi mengatakan bahwasanya yang paling utama di antara para sahabat itu ya khulafa'ur rasyidin ya. Yang paling utama di antara para sahabat, ya sekian banyak sahabat itu adalah khulafa'ur rasyidin. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini kalau secara umum yang paling tinggi itu adalah khulafa'ur rasyidin, yang paling utama ya. Yang kedua adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam di awal-awal ketika periode Mekah, ketika Rasulullah SAW masih dalam keadaan sengsara ya. Ini adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan yang tinggi ya. Kemudian siapa? Yaitu orang-orang muhajirin ya, orang-orang muhajirin. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan muhajirin dulu baru ansor, minal muhajirin wal ansor ya. Ini karena kedudukannya. Makanya ketika ketika pembayatan Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika Rasulullah SAW wafatkan, itu semuanya orang-orang pada ngumpul itu ya, mau mengangkat seorang dari ansor, saya lupa namanya ya. Kemudian hal itu diketahui, akhirnya Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwasanya yang berhak atas kepemimpinan itu kami, kaum muhajirin ya, di atas orang Ansor, karena kelebihan keistimewaan kaum muhajirin. Nah, kalau secara individu
ya secara individu dari kaum muslimin pada saat itu, dari para sahabat, ya Abu Bakar secara individu. Tapi kalau dari keluarga Rasulullah SAW, yang paling istimewa adalah istri beliau Khadijah, ya. Kemudian disusul dengan Aisyah. Kalau dari keturunannya, maka yang paling utama adalah Fatimah, ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan nanti di surga itu ada 4 wanita yang menjadi pemimpin wanita di akhirat kelak. Siapa mereka? Khadijah, istri beliau. Kemudian Asia, istri Fir'aun. Kemudian Maryam, ibunda daripada Nabi Isa. Kemudian yang keempat, Fatimah. Khadijah itu memimpin ibu-ibu yang sabar menghadapi suaminya, ya, waktu berdakwah. Ini luar biasa, ya. Harus ditinggalin, ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu pingin sekali gitu, ya, bermesraan dengan suaminya. Suaminya ninggalin terus. Bentar mau khutbah ke sana, ya. Pak, minggu ini kita jalan-jalan dengan anak-anak. Nggak bisa. Minggu depan sudah janjian mau kajian di sana. Wah, kok nggak kayak keluarganya orang-orang sih, bisa jalan-jalan, bisa nyantai gitu, ya nggak bisa. Ini kalau ada ibu-ibu yang seperti itu, yang suaminya dai, yang sering keluar kota, ngisi pengajian ke sana, lagi dakwah ke pedalaman dan seterusnya, sehingga kemudian tidak merasa iri dengan keluarga yang lainnya yang bisa main-main ke gunung, istirahat ke ke mall, ke mana saja gitu. Suaminya nggak pernah kemana-mana misalnya, tapi selalu berdakwah. Ini nanti ikut rombongannya Khadijah. Kemudian nanti ada orang-orang yang ikut rombongannya Asya. Ini agak berat ini, Bu. Ya, istri yang kemudian saking sabarnya menghadapi suaminya sing kuweng. Senangnya gepuan, romantisnya nggak ada, ya, sukanya marah-marah aja, tapi dia sabar, ya. Nah, nanti akan ikut rombongannya Asia, ya. Kemudian ada rombongannya, ya, gadis-gadis, ya, gadis-gadis itu nanti rombongannya Maryam dan seterusnya. Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa ini. Makanya dari keluarga Rasulullah yang paling mulia itu adalah istri beliau, sampai Rasulullah menyebutkan nanti dia akan menjadi pemimpin, ya, di akhirat kelak. Nah, ini luar biasa. Kalau dari keturunannya maka Fatimah yang paling istimewa, ya. Kalau dari keseluruhan umat Islam, yaitu tadi, ya, as-sabiqunal awwaluna khulafaur rasyidin, kemudian as-sabiqunal awwalun, kemudian kaum muhajirin baru, kemudian ahli Badar, ya. Luar biasa. Nanti di sini disebutkan wa afdaluhum al-khulafaur rasyidun al-arba'ah. Yang lebih utama di antara mereka adalah khulafaur rasyidin yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Thumma, kemudian kedudukan yang kedua setelah khulafaur rasyidin secara umum itu adalah al-asyratul mubasysyiruna bil jannah. 10 orang yang diberikan kabar gembira mereka ini masuk surga. Semuanya itu adalah as-sabiqunal awwalun. Yang disebutkan oleh Rasulullah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diberikan kabar gembira bahwa mereka itu masuk surga, itu semuanya adalah as-sabiqunal awwalun. Siapa mereka? 4 sahabat ini yang terutama. Kemudian ada Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian ada Zubair bin Al-Awwam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Abdurrahman bin Auf. Ini ada 10 orang. Ini Masya Allah luar biasa, Pak. Gimana kalau kita misalnya misalnya ada Rasulullah misalnya, ya. Kita bisa bayangkan kalau kita hadir di majelisnya Rasulullah pada saat itu misalnya. Tiba-tiba Rasulullah enak-enak kayak gini ngasih pengajian, langsung mengatakan, ini ke surga, ini di surga, ini di surga. Itu kira-kira gimana, Pak? Masya Allah, itu tidak ada kabar gembira kabar yang membuat kita gembira itu kecuali kalau kamu di surga, kamu di surga. Dan itu diucap oleh Rasulullah dan pasti itu adalah merupakan wahyu dari Allah. Rasulullah menyebut kamu di surga, kamu di surga. Tiba-tiba dikafirkan. Ini kan gak masuk akal. Kalau mereka mengkafirkan para sahabat itu secara otomatis mereka ini tidak percaya lagi dengan Rasulullah. Berarti menganggap para Rasulullah itu keliru ketika memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka ahli surga. Tiba-tiba dikafirkan begitu saja.
Nah, ini orang-orang yang diberikan kabar gembira ya dengan adanya surga. Ini ada 10 orang yang pada saat itu hadir, para sahabat banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Masya Allah, luar biasa. Dan ketika mereka disebutkan seperti itu, ternyata ibadah mereka bukan semakin surut, justru semakin sedikit. Ini kalau bisa kita hafal.